Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan fikih tentang jinayah dengan kelompok yang beranggotakan Febrianti Novitasari dan Jenisa Ananda Putri. Langsung saja ke materi jinayah. Pengertian jinayah. Jinayah secara bahasa bermakna azambu yang berarti dosa dan juga bermakna al-jarm yang berarti kejahatan atau kriminalitas. Sedangkan secara istilah, jinayah didefinisikan oleh Al-Jurjani sebagai kul fi'lin mahdhurin yatadammanu dararan 'alan nafsi aw ghairiha, yang artinya semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan doror atau sesuatu yang membahayakan baik kepada diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut As-Sakafi mendefinisikan jinayah sebagai ismun li fi'lin muharramin hali bimalin aw nasin, yang artinya perbuatan yang diharamkan dengan harta dan jiwa. Selanjutnya yaitu syarat jinayah. Mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara, maka larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang mukallaf atau balik. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang dapat memahami kitbah atau kewajiban dan taklif atau beban. Yang selanjutnya yaitu rukun jinayah. Yang pertama, adanya unsur formal atau ruk al-syar'i, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. Yang kedua, adanya unsur material ruk al-maddi, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara atau sebaliknya, tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. Yang ketiga, adanya unsur moral atau ruk al-adabi, yaitu pelaku adalah orang yang memahami kitbah atau taklif sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu pembagian jinayah. Para ulama membagi jinayah menjadi beberapa jenis. Di antaranya, 1. Jinayah yang terkait dengan nyawa manusia, yaitu pembunuhan. 2. Jinayah yang tidak terkait dengan nyawa. 3. Jinayah yang sebagiannya terkait dengan nyawa manusia dan sebagiannya tidak terkait dengan nyawa manusia. Selanjutnya yaitu sanksi atau hukuman bagi pelaku jinayah. Yang pertama, qisas. Pengertian qisas adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman atau dibalas setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh jika ia membunuh atau dianiaya kalau ia menganiaya. Hukuman qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja atau penganiayaan sengaja. Menurut syara, qisas ialah melakukan pembalasan yang sama atau serupa terhadap perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau perusakan anggota badan. Macam-macam qisas ada dua, yaitu yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, qisas anggota badan, yakni qisas bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Syarat-syarat qisas yaitu yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yang artinya orang jahat, seorang mukmin yang membunuh orang kafir, orang murtad atau pezina tidak dikenakan qisas, tetapi dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hakim. Yang kedua, pembunuh sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak boleh lebih rendah, seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka.
Yang kelima, qisas itu dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya. Hikmah qisas. Hukum qisas baik jiwa ataupun qisas anggota badan dapat menimbulkan pengaruh positif, antara lain A. Dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. B. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Dengan adanya ancaman qisas mendorong orang untuk berpikir lebih jauh bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu diat. Pengertian diat adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Diat secara bahasa adalah denda yang berat atau ganti rugi pembunuhan. Menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya. Sebab-sebab diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh pihak keluarga terbunuh, maka tidak berlaku qisas melainkan wajib memberikan diat. Yang kedua, pembunuh yang lari namun identitasnya sudah diketahui. Diat tersebut kemudian dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Yang ketiga, penganiayaan tidak sengaja. Yang keempat, ketidaksengajaan kedua unsur khusus, yaitu ketidaksengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan objek atau korban. Yang kelima, pembunuhan semi sengaja. Yang keenam, hakikatnya merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut mati. Dan yang ketujuh yaitu qisas sulit dilaksanakan. Macam-macam diat, yaitu diat mughaladah. Diat mughaladah yaitu diat dengan denda. Cara pembayar 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor hikoh, 30 ekor jaz'ah, dan 40 ekor khilfah yang wajib dibayar oleh yang sengaja membunuh tapi dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua yaitu diat mukhafafah, yaitu denda yang sifatnya ringan. Dengan membayar denda berupa 100 ekor unta terdiri dari 20 ekor hikoh, 20 ekor jaz'ah, 20 ekor pinta labun, 20 ibnu labun, dan 20 ekor pinta mugad yang wajib dibayar orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Keterangannya yaitu unta hikoh yaitu unta betina usia 3-4 tahun, jaz'ah yaitu unta beti yang usianya 4-5 tahun, khilfah yaitu unta betina bunting, pinta labun yaitu unta betina usia lebih dari 2 tahun, ibnu labun yaitu unta jantan usia lebih dari 2 tahun, pinta mukot yaitu unta betina usia 2 tahun. Hikmah diat yaitu sifat pemaaf kepada orang lain karena suatu hal sudah terjadi. Manusia dapat berhati-hati dan bertindak bahkan takut melakukan kejahatan karena sayang harta. Menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Selanjutnya yaitu kifarot. Pengertian kifarot secara bahasa adalah tertutup atau terselubung. Dengan kata lain, kifarot berarti denda atas pelanggaran terhadap larangan. Kifarot menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Macam-macam kifarot. Yang pertama yaitu kifarot karena pembunuhan. Pembunuh selain dihukum qisas atau membayar diat, dia harus membayar kifarot juga. Adapun kifarot bagi orang yang membunuh adalah memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. Yang kedua yaitu kifarot karena merusak bulan puasa. Orang yang sedang puasa Ramadan kemudian mengumpuli istrinya di siang hari, ia wajib membayar kifarot.
Adapun kifaratnya memerdekakan hamba dan memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kifarat karena melanggar sumpah. Kifaratnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, kemerdekaan seorang budak atau puasa 3 hari. Kifarat karena membunuh binatang buruan pada waktu melaksanakan ihram. Kifaratnya mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Hikmah kifarat, yaitu manusia benar-benar menyesaki perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan orang lain, bertaubat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Manusia akan merasa tenang karena tuntutan agama sudah dipenuhinya. Yang terakhir yaitu hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya suatu pembatas antara dua perkara atau penghalang di antara dua hal yang menghalangi bercampurnya salah satu dari keduanya dengan yang lain. Menurut bahasa, kata had adalah al-man'u atau mencegah atau menahan. Hukum-hukum atas maksiat disebut hudud karena umumnya hukum-hukumnya itu menahan pelakunya dari mengulangi perbuatan maksiat yang membuatnya dihukum. Al-had juga diartikan sebagai maksiat itu sendiri. Menurut syar'i, hudud adalah hukum-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Adapun hikmah atas adanya hukum-hukum hudud yaitu dapat terjaganya kehormatan orang-orang muslim dan kemuliaannya, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai akhlak bejat, agar dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dapat tercipta ketenangan, kerukunan, dan persaudaraan yang kokoh di antara kaum muslimin atau satu dengan yang lainnya. Macam-macam hudud yaitu yang pertama zina, yang kedua khazaf, yang ketiga minuman keras atau khamar, yang keempat mencuri, dan yang terakhir menyamun atau merampok. Sekian penjelasan saya mengenai jinayah. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata dalam menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.